pemirsa, seorang bayi berusia 6 minggu dilaporkan meninggal dunia akibat pertusis atau batuk region. Sebelum meninggal, bayi mengalami batuk paroksismal, yaitu serangan batuk hebat yang terjadi secara berulang hingga menyebabkan kesulitan bernapas. Selamat datang di podcast Kesehatan Masyarakat. Jadi setelah melihat kasus tadi, kita simpulkan bahwa penyakit batuk parodoksis ini masih menjadi masalah yang serius, terutama pada bayi. Pada hari ini, kita akan membahas kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, dan juga di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Fazira, beliau adalah seorang petugas posyandu. Lalu ada Ibu Nifa, dan dia adalah seorang konten kreator yang sangat luar biasa yang selalu membagikan konten-konten tentang edukasi mengenai bagaimana kita cara merawat bayi gitu ya Ibu ya. Lalu selanjutnya ada Ibu Dr. Risma, beliau adalah dokter spesialis anak gitu. Lalu ada Ibu Rini dan juga Ibu Maura dari bidang epidemiologi ya. Jadi mereka berdua ini adalah seorang epidemiolog. Nah, mungkin kita bisa langsung saja kita mulai dulu dengan Dr. Risma gitu ya. Jadi dok, bagaimana sih kalau dilihat dari kasus tersebut ya, kalau misalnya dari sisi medis itu seperti apa ya dok? Nah, seperti yang kita tahu, usia bayi itu masih sangat muda ya. Jadi pada usia 6 minggu itu memang si kecil ini sistem imunnya itu belum berkembang dengan sempurna. Selain itu pasti DPT-nya juga belum terpenuhi dengan lengkap. Jadi ketika si kecil itu terinfeksi oleh bakteri pertussis ini, dia belum bisa melawan infeksi dengan baik. Gitu. Berarti kalau orang awam itu biasanya nyebutnya itu batuk 100 hari gitu ya dok? Iya betul, karena batuknya ini tuh dia khas seperti diakhiri dengan suara tarikan nafas yang melengking gitu. Nah, pada bayi itu biasanya batuknya ini terus menerus hingga wajah si bayi ini merah, terus juga kadang disertai muntah, bahkan ada yang bisa kesulitan bernapas gitu. Yang paling berbahaya pada si kecil ini itu dia bisa mengalami apnea. Apnea ini henti napas sementara. Jujur saya baru pertama kali sih mendengar kasus berita tentang itu, karena orang menganggapkan bahwa batuk itu hanya penyakit ringan, di mana keluarga sendiri itu jika ada yang batuk masih sering menggendong bayi dan mencium bayi gitu. Nah itu yang paling sering kita tidak sadari ya, bahwa penularan pertussis itu memang paling sering terjadi dari orang-orang terdekat di rumah. Nah orang dewasa atau remaja itu bisa saja mengalami batuk yang ringan, tapi pada bayi itu gejala batuknya lebih parah. Jadi orang-orang dewasa dan remaja itu tetap bisa menularkan bakteri pertussis tadi kepada si kecil. Berarti kemungkinan besar sebab penularannya itu dari lingkungan rumah ya dok? Ya, kalau melihat dari polanya sih memang penularannya itu terjadi dari kontak erat. Oke, teman-teman, kita sudah dengarkan dari sisi medis. Sekarang kita bergeser sedikit ke sisi bidang epidemiologi gitu ya. Dari sisi epidemiologi, kalau dilihat dari kasus tersebut itu bagaimana? Kalau dari sisi epidemiologi kita dapat melihat melalui interaksi host agent dan juga environment-nya ya. Dimana kalau host agent merupakan si bayinya yang baru berusia 6 minggu, dimana masih sangat-sangat muda ya. Terus apalagi bayi ini belum mendapatkan imunisasi yang lengkap, terutama untuk imunisasi DPT seperti itu. Lalu adenan sendiri itu merupakan bakteri Bordetella pertussis, dimana ini merupakan bakteri yang menyerang saluran pernapasan. Dan juga penularannya ini sangat mudah, yaitu melalui droplet atau percikan batuk. Kalau dari sisi environment-nya? Kalau dari sisi environment-nya atau lingkungannya itu tentunya sangat berpengaruh ya, apalagi misalnya kayak rumah yang sirkulasi udaranya atau ventilasinya itu kurang baik gitu. Terus banyaknya anggota keluarga yang berada di satu rumah yang sama, terus juga adanya kontak yang dekat dengan orang yang sedang terkena batuk seperti itu. Terus ditambah lagi kita ini tinggal di negara yang beriklim tropis ya, di mana tingkat kelembaban udara itu sangat tinggi, dan juga pada musim hujan ini dapat meningkatkan risiko penularan infeksi saluran pernapasan seperti itu. Ya sih Bu, biasanya pada saat musim hujan itu keluarga sering banget berkumpul di dalam satu rumah yang sama. Ya betul sekali Ibu. Jadi di musim hujan itu kelembapan cuacanya jauh lebih tinggi,
sehingga aktivitas di dalam ruangan itu semakin meningkat. Nah, faktor ini juga mengakibatkan kontak dekat antara anggota keluarga itu lebih sering terjadi. Jadi, kalau ada satu orang saja yang batuk atau flu, maka risiko penyebarannya itu jauh lebih tinggi. Jadi iklim ini secara tidak langsung tuh punya pengaruh juga yang lumayan besar ya terhadap penyakit pertussis ini. Baik Ibu, jadi untuk iklim ini juga dapat berpengaruh dalam penyebaran pertussis, namun bukan penyebab utama, di mana kondisi lingkungan dan iklim ini hanya mendukung dari terjadinya penyakit pertussis tersebut. Lalu untuk pencegahannya itu yang pernah saya dengar gitu ya, ada istilah kuning kalau tidak salah. Mungkin masih banyak yang belum familiar gitu ya penonton di rumah, mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi kuning ini adalah strategi perlindungan bayi dengan cara memastikan semua orang di dalam rumah tersebut itu memiliki perlindungan terhadap penyakit pertussis tersebut. Jadi bukan hanya bayi saja yang perlu perlindungan, tetapi juga dari orang-orang sekitarnya yang perlu kita lindungi agar tidak melakukan penyebaran penyakit terhadap si bayi tersebut. Berarti seperti membuat lapisan perlindungan gitu ya? Benar sekali. Jadi mungkin kita dapat membuat lapisan perlindungan tersebut itu kepada ibu si bayi, kepada kakak si bayi, bapak atau pengasuh serta nenek atau orang-orang yang ada tinggal, orang-orang yang sering beraktivitas di sekitar lingkungan si bayi tersebut. Jujur saya baru tahu sih Bu, kalau orang dewasa itu juga perlu banget melakukan vaksin booster pertussis. Nah, memang banyak yang belum tahu. Padahal vaksinasi pada orang dewasa itu penting untuk mengurangi risiko penyebaran ke bayi. Nah, termasuk vaksin TDAP pada ibu hamil. Nah, vaksin TDAP itu tetanus, difteri, dan asesular pertussis. Karena antibodi dari si ibu ini itu bisa membantu melindungi bayi di awal kehidupan. Berarti untuk perlindungannya itu dimulai sejak kehamilan ya? Betul, makanya edukasi ke masyarakat itu penting. Terus vaksin DPT itu diberikan secara bertahap. Yang pertama itu dosis pertama itu pada usia 2 bulan, selanjutnya dilanjutkan pada usia 3 bulan 4 bulan, dan yang terakhir itu ada vaksin booster yaitu pada usia 18 bulan. Nah, di posyandu kami itu juga selalu mengingatkan jadwal untuk imunisasi dan tanda-tanda gejala bahaya pertussis dan juga bagaimana pentingnya menjaga kesehatan pada anggota keluarga. Kalau di lapangan sendiri nih Ibu, apakah masih banyak masyarakat yang menganggap batuk itu sepele gitu? Kalau untuk itu sebenarnya masih cukup banyak ya, karena orang-orang itu kan baru memeriksakan diri ketika gejalanya itu udah berat gitu. Padahal kalau ada anggota yang batuk, terutama pada orang yang memiliki balita atau bayi, itu cukup menjadi perhatian gitu. Oke, menurut saya informasi seperti itu penting sih Bu, karena di media sosial sekarang itu banyak banget orang tua muda yang masih belum paham tentang pentingnya vaksin gitu. Karena selama ini fokusnya bayi harus sehat aja tanpa memikirkan orang-orang yang sehat gitu. Padahal lingkungan sekitar bayi juga perlu diperhatikan. Dan itu menjadi poin penting pada kasus kita pada hari ini ya Ibu semua, bahwa bayi dengan usia yang masih kecil belum bisa memberi perlindungan pada dirinya sendiri. Jadi perlindungan dari keluarga dan juga lingkungan sekitar sangat menentukan kondisi dari bayi tersebut. Pada diskusi hari ini kita bisa memahami bahwa sumber penularan paling utama itu paling mungkin berasal dari alat yang ada di rumah bayi tersebut. Dan juga kerentanan bayi itu dipengaruhi oleh yang usia bayi tersebut yang masih sangat muda dan juga imunisasi yang belum lengkap. Sementara faktor lingkungan termasuk kondisi iklim tropis yang sudah dijelaskan dari sisi epidemiologi tadi dapat mendukung penyebaran infeksi saluran melalui saluran pernafasan. Karena itu, strategi kuning, vaksinasi keluarga, edukasi kesehatan, dan juga kesadaran masyarakat menjadi sangat penting dalam melindungi bayi. Terima kasih untuk semua narasumber yang telah hadir pada podcast hari ini. Kita ketemu di podcast selanjutnya.